Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Mang Kekep dalam horor misteri. Kali ini cerita agak menggelidik, ada seremnya, ada lucunya. Mari kita mulai. Malam itu tiga lelaki yang biasa nongkrong di gardu ronda itu, yang kebetulan gardu ronda itu tidak begitu aktif karena kampung itu relatif aman dari berbagai macam kriminal. Dua lelaki yang biasa main gaple untuk menghabiskan malam minggunya di situ, karena mereka bertiga itu tidak mempunyai doi, sama-sama tidak mempunyai doi. Di antara ketiganya ada salah satu dari mereka yang seneng godain perempuan gitu. Jadi orangnya itu periang tapi ya agak nganu gitu. Jadi kalau lihat perempuan lewat dia pasti godain tuh, kecuali istri orang. Dia nggak berani kalau istri orang. Entah itu janda, entah itu perawan, bahkan ini juga dia godain tuh. Jadi itu namanya dewa yang suka begitu tuh. Yang satu lagi namanya Tono, kemudian yang satu lagi namanya Jono. Nah, mereka bertiga itu sekawan gitu. Jadi mereka itu memang karib sejak lulus SMP. Nah, sama-sama belum pada menikah, sedangkan umur mereka sudah mendekati 30 tahun ya kan. Malam itu malam minggu, karena mereka sama-sama tidak mempunyai aktivitas malam mingguan, yakni apel ke rumah doi. Maka mereka bertiga seperti biasa, karena besok hari tidak kerja, libur mereka, maka dia menghabiskan malam minggu di gardu itu sambil ngobrol-ngobrol, main gaple, minum kopi dan lain sebagainya. Bagusnya mereka itu tidak meminum minuman keras, juga tidak mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Dia hanya nongkrong-nongkrong aja sambil ketawa-ketawa, menceritakan pengalaman masing-masing. Nah, setelah mereka bertiga cukup lama ngobrol-ngobrol sambil ketawa-ketawa, cerita ngalor ngidul dan lain sebagainya, lewatlah seorang perempuan dengan berpakaian ala-ala kekinian lah, pakai rok mini gitu, pakai kaos apa itu namanya yang rada-rada ketat ya gitu, rada-rada ketat lah gitu. Pokoknya ya cewek seksi lah dia bilang. Nah ini nih kesukaan si dewa, maka dia samperin lah dia tuh, mbak mau kemana malam-malam katanya. Apalagi pas waktu itu jam sudah menunjukkan jam setengah 11 malam tuh. Mau kemana mbak, malam-malam kok jalan sendirian, habis dari mana? Dari sana kata si perempuan. Terus mau kemana? Mau ke situ, sambil menunjuk sebuah rumah. Ke situ, itu kan rumah Pak Lurah gitu. Bukan, ke sana lagi. Oh ke sana lagi. Emang ada rumah di sana? Adalah gitu, kecil rumahnya gitu. Oh, diantar yuk gitu. Ah, nggak usah lah katanya. Nggak apa-apa, diantar yuk gitu. Nah, kata si Tono, dasar dewa, nggak ini aja gitu loh, nggak mau ada perempuan sedikit aja gitu, nggak bisa meleng dia. Si Jono, biarin aja, memang hobi dia begitu. Ya perempuan lewat dia godain. Mbak, mbak kok jalan sendiri sih, nggak takut? Enggak. Suaminya kemana? Belum bersuami, kata si perempuan. Diliatin aja. Nah si Tono bilang sama si Jono, John, apa, lihat tuh perempuan tuh, kok agak aneh ya. Rupanya si Tono agak peka mungkin, dia merasa ada keanehan, nggak bau
wangi gitu. Enggak tuh, rasa-rasanya perempuan tuh parfumnya melati deh gitu. Ah kamu jangan-jangan, jangan ngomong gitulah. Nah, jangan-jangan apa, jangan-jangan hantu John, ngomong gitu jelas-jelas perempuan gitu kok. Liatin tuh mukanya rada-rada pucat, kasih Tono tuh sama si Jono tuh. Mana enggak, rupanya si Jono nggak ngelihat, tapi si Tono rada-rada ngelihat kalau mukanya kayak kelihatan pucat gitu. Nah balik lagi ke si Dewa. Mbak mau pulang berarti? Iya, diantar yuk. Diem aja si perempuan itu sambil berjalan pelan menandakan bahwa dia mau diantar. Akhirnya diantarlah dia gitu. Berdua aja menuju rumah si perempuan itu. Terus si Jono dan si Tono itu berbisik-bisik lagi tuh. Hati-hati John, jangan-jangan jangan bicara begitu, nakutin aja loh. Ya enggak, tapi perasaan saya nggak enak John gitu. Udah tenang aja lah, biarin aja lah apa yang terjadi ya, kita tunggu aja gitu. Akhirnya Dewa sampailah bersama perempuan itu ke rumahnya. Rupanya lampu itu hanya diterangi lampu listrik kecil gitu, agak remang-remang gitu. Kalau mungkin 2,5 watt lah listriknya gitu, boglam gitu yang warna agak kemerahan gitu kan. Nah masuklah dia si perempuan tuh, terus mengajaklah si Dewa, mampir dulu mas gitu. Dengan ragu-ragu dan tapi bahagia gitu, si Dewa masuklah dia gitu. Akhirnya si perempuan masuk ke dalam, kemudian keluar lagi bawa air gitu, bawa minuman segelas air gitu. Minum dulu mas. Oh iya gitu. Diminumlah tuh. Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai lama-lama tangan si Dewa yang usil tuh mulai tuh bergerilya gitu. Akhirnya si perempuan tuh bilang, jangan gitu, malu katanya. Enggak, lama-lama ya terjadilah seperti itu gitu. Seperti kejadian pada umumnya pengantin baru dan dia juga baru kenal kan. Dan memang watak si Dewa itu memang begitu gitu. Dia itu selalu seneng gitu. Kadang-kadang dia juga suka pergi rumah bordir kalau lagi ada duit gitu. Entah lagi ini ada gratisan, pikir dia gitu. Ya akhirnya terjadilah pergumulan ilegal itu. Akan tetapi beberapa saat kemudian yang dia gumulin itu bukan wanita lagi. Rupanya wanita itu sudah hilang dan berubah menjadi sebuah pohon pisang. Jadi dia mencumbu pohon pisang. Jadi dia bergumul dengan pohon pisang itu. Begitu sadar, kagetlah kabur dia, ngabur sambil teriak-teriak, hantu gitu. Nyampailah ke gardu pos roda gitu. Ada apa? Aduh, bener hantu barusan perempuan yang saya antar ke rumahnya ternyata hantu, dan di situ bukan rumah, ternyata kuburan. Gua bilang juga apa John, kata si Dono. Oh bener ya. Aduh, udah tenang. Minum. Akhirnya diminumin lah itu si Dewa itu. Akhirnya tenang dia. Ya akhirnya ditanya gitu, gimana, apa yang terjadi? Ya biasalah, namanya dapat perempuan secantik itu gitu. Terus ya itulah, saya pengen anu gitu kan. Alah, pengen anu ya, ya memang anu gitu. Ya ternyata dia berubah jadi gedebok gitu. Dan saya lihat di sebelah situ ada nisannya. Aduh,
cilaka betul nih. Nah, makanya jadi lelaki tuh jangan main serobot aja, lihat-lihat dong gitu. Aduh, bener-bener nih kapok gua udah nih, nggak lagi kata si Dewa. Makanya sekarang tobat tuh, jangan main perempuan baik, jangan sembarangan godain perempuan lah gitu. Ya ya John, ya Ton, ya saya mau berubah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang saja karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11 lebih dan cerita pun berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.